Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar monopoli versus pasar monopolistik. Apa sih beda dari kedua pasar ini? Jangan-jangan sama? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Pasar monopoli. Penjual tunggal mendominasi seluruh pasar. Keputusan harga dilakukan oleh satu penjual. Biasanya hanya menjual satu jenis produk. Calon pesaing sulit masuk karena perundang-undangan. Contoh perusahaan monopoli, perusahaan listrik negara. Pasar monopolistik. Banyak penjual menawarkan produk-produk yang berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri. Contoh pasar monopolistik, perusahaan retail, perusahaan produk kemasan seperti produk sabun, sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Dari sini, kalian bisa membedakan kan mana pasar monopoli dan pasar monopolistik? Jika belum, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar di mana seluruh penawaran terhadap permintaan telah dikuasai oleh satu organisasi penjual tertentu. Pasar monopoli memiliki kelebihan yaitu keuntungan penjual relatif tinggi serta produk yang menguasai pasar pada umumnya diatur oleh pemerintah. Sedangkan kelemahan dari pasar monopoli yaitu pembeli atau konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk membeli di situ. Selain itu, keuntungannya hanya terpusat ke satu perusahaan dan terjadi eksploitasi pembeli. Contohnya PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina, dan lain-lain. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, hanya satu penjual sebagai pengambil keputusan harga. Yang kedua, pedagang lain tidak dapat masuk karena adanya hambatan undang-undang. Yang ketiga, jenis barang yang diperjualbelikan tersebut hanya semacam. Yang keempat, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam masalah penentuan harga. Dan yang kelima, penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya. Kalian bisa lihat ini adalah contoh dari pasar monopoli, yaitu Pertamina, PDAM, dan PLN, serta masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua adalah pasar persaingan monopolistik. Pasar ini merupakan pasar dengan banyak penjual yang menjual barang yang berbeda corak. Pasar ini dijumpai di sektor perdagangan eceran dan jasa. Contohnya, toko kelontong, salon, sabun, sampo, KFC, dan lain-lain. Kelebihannya, penjual tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Produsen akan terpacu untuk kreatif, dan pembeli tidak mudah berpindah dari produk satu ke produk lain. Sedangkan kelemahannya, untuk berada di pasar ini memakan biaya mahal karena membutuhkan adanya riset dan pengembangan produk. Persaingan sangat berat karena pasar ini umumnya didominasi oleh berbagai jenis produk ternama. Contohnya ada McD, KFC, Burger King, Wendy's, Mr. Burger, dan lain-lain. Pasar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dihasilkan sejenis namun coraknya berbeda, seperti sabun, minyak goreng, pasta gigi, dan sebagainya. Terdapat banyak penjual yang memiliki pasar yang sama, sehingga tidak terdapat satu penjual yang menguasai. Yang ketiga, penjual dapat dengan mudah menawarkan barangnya di pasar. Yang keempat, penjual memiliki sedikit kekuasaan dalam memengaruhi dan menentukan pasar. Dan yang kelima, adanya peluang guna bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.